Oke, silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi em, hari ini kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua. Ya, kemarin sudah dibahas apa namanya pertemuan pertama. Jadi ini hari itu saya mau bahas soal saja yang apa namanya yang saya kasih di grup ya. Semoga sudah jadi kerja-kerja tadi. Sudah bisa kita bahas. Oke, ini saya share screen pengen dulu di mana ini? Oke. Kelihatan juga? Aman, aman. Oke. Iya, jadi eh, ini soal itu materinya kalau dilihat kita dari bawah dari atas sampai bawah itu sudah ada beberapa apa namanya perwakilan soal. Jadi dari aritmatika, sorry, dari berhitung, dasar-dasarnya berhitung, terus ada juga perbandingan, terus apa lagi nih? Ada pecahan-pecahan, kemudian ada juga soal-soal cerita di bawah ini, soal-soal perbandingan semua. Jadi nanti apa namanya dari sini itu eh, saya harap teman-teman bisa apa namanya bisa melihat tuh bahwa oh contohnya berhitung itu begini, kemudian soal-soal perbandingan itu seperti ini. Nah, jadi harapannya begitu. Jadi kita fokus ke soalnya saja gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari nomor satu ya. Nomor satu ini soalnya atau materinya sudah yang kita bahas juga kemarin. Ada yang sudah jawab ini? Nomor satu, kayaknya. Ah, oke. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kemarin sudah juga dibahas tentang yang mana duluan dikerja toh. Nah, jadi karena kemarin kan sudah bahas kalau yang duluan dikerja itu adalah pertama kemarin dalam kurung ya, dalam kurung. Terus eh, kalau selesai semuanya dalam kurung, baru ke perkalian sama pembagian, eh, perkalian atau pembagian ini bagi. Terus kalau sudah baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau di sini itu kan ada perkalian dulu. Jadi ini ada perkalian. Sorry. Ini sama ini. Terus ini sama ini. Nah, jadi diselesaikan dulu yang bagian kalinya. Berarti 23 kali 11. Nah, itu dapat berapa itu 23 kali 11? 23 kali 11 253. itu dapat 253 ya. 253 ya, 253. Ya, 253. Jadi kalau kali-kali 11 itu eh, ada juga tuh cara-cara anunya ya. Jadi 2, 3, terus tengahnya tambah saja 2 tambah 3, 5. Jadi 253. Nah, 253 ini kan negatif ketemu negatif ini dikali jadi positif. Jadi 253 tambah 122. Terus ini juga dikurang sama 45 kali 4 itu dapat sekitar berapa? 180 ya. 180 dikurang 5,66. Nah, jadi biasanya kalau begini biar gampang itu selesaikan dulu bagian bulatnya. Jadi yang ada pecah apa yang ada desimalnya itu kasih di belakang dulu. Jadi ini dulu dikerja semua. Jadi bisa nih nanti selisihkan seperti itu. Ini kalau di jumlah dapat berapa semua ini? 253 dikurang 180. Berarti ya ini sama ini kan kalau diselisihkan 195. dapat 73 ya. 73 ditambah 122. Nah, berarti totalnya adalah apa itu? 195. 195 ya. Nah, 195 kurang 5,66. Nah, jadi kalau dapat seperti ini, nah perhatikan juga opsinya toh.
kalau misalkan opsinya itu tipis-tipis bedanya, nah baru dihitung baik-baik gitu. Tapi kalau misalkan tidak Ji, nah itu bisa diperkirakan saja. Berarti 195 kurang 5 ya pasti hasilnya itu sekitar 190-an, sedikit. Nah, 190-an atau kurang sedikit kan ada 0,66. Nah, kebetulan ini jawabannya ada di A. Gitu. Jadi kalau desimal, misalkan ketemu desimal terus mau dikurang, ya caranya itu sama aja sama yang biasa ya. Jadi di apa namanya, dikurang saja, dikurang bersusun saja. Jadi 195 toh dikurang 5,66. Jadi pakai cara SD yang dipinjam-pinjam, gitu. Ini 5 pinjam ke sebelah gitu 10 terus sampai di ujung nanti di sini 10, di sini 9, di sini 4. Nah, tuh tinggal dikurang. Berarti 4, 3, terus ini 4 kurang 5 kan udah bisa pinjam lagi berarti 14. 14 kurang 5 dapat 9, di sini 8, di sini 1. Di 189,34. Nah, ini kalau misalkan opsinya itu dekat-dekat ya kayak 189,34, 189,46. Nah, itu kan belakangnya aja yang beda. Jadi bisa dikurang seperti ini. Ya, aman ya? Aman. Saya lihat juga di sini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja tanyakan. Oke, nomor 2. Ini juga nomor 2 kemarin sudah nih. Apa jawabannya nomor 2? Nomor 2 B. 0,7. B, B. D. Oke, berarti kemarin ini kan bagaimana caranya? Dijadikan dulu pecahan. Oke, jadikan pecahan biasa. Ya, Boleh. Boleh dijadikan pecahan biasa. Bisa juga sebenarnya apa namanya? Bisa juga sebenarnya kita jumlahkan yang sejenis. Maksudku adalah ini kan adalah bilangan campuran, pecahan campuran. Jadi ada bilangan bulatnya, kemudian ada ininya, ada pecahannya. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, itu bisa di jumlah yang sama. Jadi kayak ini kan bilangan bulat ya, bilangan bulat, bilangan bulat. Jadi bisa dijumlah itu kayak 2 tambah 3 kurang 4. Nah, berarti kan ini nanti dapatnya 5 kurang 4, dapatnya 1 toh. Nah, 1. Kemudian begitu juga yang pecahannya. Jadi 1/5 ya, kemudian ditambah 1/6, kemudian dikurang 2/3. Ini bisa begini. Ya. Karena 2/5 itu kan sebenarnya 2 ditambah 1/5. Nah, ini jadi 2/5. Nah, sama juga 3/6. Itu sebenarnya 3 tambah 1/6. 4 2/3 berarti 4 ditambah 2/3. Nah, itu jadi kalau di jumlah yang bulat sama yang bulat, kemudian pecahan sama pecahan itu boleh saja. Ya. Nah, jadi ini kan bisa diselesaikan 1/5 tambah 1/6 dikurang 2/3. Berarti yang kemarin kita bisa coba 5 sama 6 penyebutnya berapa? 30. Oke, penyebutnya 30. Nah, kemudian ini tinggal dikali silang 1 kali 6, 6. Kemudian 5 kali 1, 5. Kemudian ditambah ya. Dikurang 2/3. Berarti ini dapat 11/30 dikurang 2/3. Nah, okay. Nah, kalau begini nih bentuknya, kalau misalkan kita pakai cara yang kemarin yang langsung kita kali penyebutnya, nah itu kan penyebutnya tambah besar gitu. Nah, itu terlalu besar. Jadi saranku itu kalau bilangannya salah satunya itu bisa jadi penyebut, nah itu saja yang diambil. Misalkan di sini kan kita bisa ambil 30. Kenapa 30? Karena 30 itu bisa juga dibagi 3. Ya, jadi tidak perlu nih kita kali apa namanya? Kalikan penyebutnya untuk cari penyebut yang samanya. Jadi bisa kita pakai cara yang SD itu tuh. Jadi kita ambil saya 30, kemudian 30 bagi 30 dapat 1 ya. 1 kali 11 dapat 11.
dikurang 30 bagi 3 dapat 10. 10 kali 2 dapat 20. Nah, berarti ini dapat sekitar minus 9/30. Nah, sama-sama kita bagi 3, kita sederhanakan. Ini bagi 3 dapat 3, ini bagi 3 dapat 10. Berarti kita dapat minus 3/10. Nah, minus 3/10 itu hasilnya ya kurang lebih dapat minus 0,3. Nah, jadi terakhir nanti setelah kita dapat nih pecahannya, dapat juga bilangan bulat, ya sudah, berarti tinggal di jumlah 1 ditambah minus 0,3. Berarti ini kurang lebih dapat 1,1 kurang 0,3, berarti dapatnya 0,7. Ini boleh seperti ini. Berarti jawabannya adalah berapa? Oke, sama jadi jawabannya. Aman-aman, alhamdulillah. Aman, oke. Nah, next, nomor 3. Nah, ini nomor 3 kayaknya. Ada yang jawab nomor 3. Saya tidak jawab. Jawab ini. Ya, Iya. jadi gini Ji, nomor 3 ini memang belum dipelajari kemarin, tidak apa-apa Ji. Dia itu bisa kita sederhanakan. Jadi kalau dapat soal begini, itu jangan pernah dikerja secara polos ya. Jadi 7/7 pergi ke situ 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah itu kan tidak mungkin itu di soal TIU dikerja begitu ya. Karena ada waktu. Nah biasanya soal TIU itu apa namanya bisa dikerjakan dengan sederhana sebenarnya. Jadi misalkan waktu SMP itu orang pernah belajar tentang ada namanya distributif. Jadi kalau misalkan punya Kak begini, A ditambah dengan, sorry, ini misalkan, misalkan saya punya seperti inilah. Misalkan 2A ditambah dengan 3A itu dikurang dengan kurang dengan 4A misalnya. Nah, ini bentuknya ya. Ini bentuknya bisa ditulis seperti ini kan. Ini bisa ditulis seperti dia punya kesamaan, dia punya A, dia punya A, dia punya A. Berarti A-nya itu sebenarnya bisa kita tulis jadi seperti ini. Jadi A ya, dalam kurung 2 tambah 3 kurang 4. Jadi istilahnya kita keluarkan yang sama. Jadi karena ini semua ada perwakilan A-nya, jadi A-nya itu bisa keluar. Nah, keluar di depan di sini, terus yang 2, 3, 4, nah itu dia berdiri sendiri dalam kurung. Karena kenapa? Kalau kita tulis seperti ini sebenarnya adalah maksudnya A dikali 2, ditambah A dikali 3, kemudian A dikali minus 4. Ya, jadi bagian yang sama itu bisa dikeluarkan. Ya. Itu apa namanya? sifat distributif ya kalau di matematika. Nah, sama juga kalau misalkan punya contoh misalkan 3 kali X tambah Y. Nah ini kalau mau dijabarkan berarti 3 itu kali ke dalam ke X kali juga ke Y. Berarti nanti kita dapat 3X ditambah dengan 3Y. Kita begitu. Ya. Bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa. Ya. Nah, jadi ini distributif namanya. Nah, sama dengan ini yang di atas soalnya. 7/7 tambah 7/7 dan seterusnya. Itu kan sama semua, 7/7 semua. Ya. Jadi ini sama semua. Nah, jadi kalau saya misalkan supaya kita ndak repot tulisnya. Kalau saya misalkan ini 7/7, katakanlah saya misalkan jadi A 7/7, berarti soal yang di atas itu bisa kutulis kayak begini. A ditambah dengan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah A
tambah A, tambah A, tambah A, tambah A lagi. Nah, dibagi dengan A juga. Nah, kan begini bentuk soalnya. Nah, karena ini A-nya 7 kali, 7 kali, berarti saya bisa kasih keluar A-nya di atas. Nah, saya bisa kasih keluar, terus di dalamnya, nah ini kan di depannya, kalau kita tidak tulis seperti ini, kalau kita cuma tulis A, berarti depannya itu kita anggap 1. Makanya itu kalau bilang ke 1A, itu tidak ada ditulis 1A. Orang biasanya tulis cuma A saja. Atau misalkan 1Y. Nah, itu orang tulisnya biasa Y saja. Beda sama 2A. 2A ditulis di depannya, kalau 1 tidak. Oke. Berarti kalau di sini, kalau saya tulis A, sebenarnya ada 1 di depannya. Semua ini ada semua 1 di depannya, cuma tidak ditulis. Berarti kalau mau kasih keluar A-nya, terus yang tinggal dalam kurung itu adalah 1. 1 ditambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, 7 kali. Karena kalau aku kali ke dalam, itu akan kembali lagi ke bentuk soal di atas. Nah, ini saya bagi dengan A di bawahnya. Nah, oke. Nah, karena sama-sama ada A di bawah sama ada A di atas, nah itu bisa kita coret karena sama nilainya. Dibagi. Sama dengan 7 bagi 7. 7 bagi 7 kan 1. 8 bagi 8, 1. A bagi A, 1. Nah, jadi 1 kali sesuatu itu tidak berubah. Itu bisa kita abaikan. Bisa dicoret nilainya. Nah, sekarang kita tinggal tambah saja. Ini berapa semua dalam kurung? Berapa itu? 1 Yang tambah 1 tambah 1. 7. Berapa semua? 7 toh? Iya. Nah, hasilnya adalah 7. Nah, kira-kira dari A, B, C, D, E yang mana hasilnya sama dengan 7? B. Nah, sudah nih, jawabannya B. Jadi jawabannya 7 pangkat 1 toh? 7. Nah, jadi itu sifat-sifat distributif ya. Jadi kalau sama itu sesuatu bisa dikasih keluar. Kayak bisa disederhanakan. Gitu. Aman, Jing? Aman-aman. Jadi kalau misalnya beda anunya. Kalau beda nggak bisa. Misalkan kayak contoh ya. Hmm. Misalkan 2A ditambah dengan 3B. Nah, ini nggak bisa kasih keluar. Apa-apa yang tidak ada yang sama di sini. Mau dilihat variabelnya yang A sama B beda. Mau dilihat angkanya 2 sama 3 juga beda. Kecuali misalkan seperti ini. Kayak tadi misalkan 2A ditambah dengan 2B. Ini kan ada yang sama toh, ada yang 2. Berarti bisa kita kasih keluar 2-nya, terus A tambah B-nya di dalam. Nah, seperti ini. Itu boleh kalau yang ini. Atau misalkan juga katakanlah 2X ditambah dengan 4Y. Nah, 4 kan sama dengan 2 kali 2 toh. Nah, berarti 2 itu saya bisa kasih keluar juga. Berarti 2X, sorry. Nah, 2 dalam kurung X ditambah 2Y. Nah, ini bisa juga begini. Karena kalau saya kali ke dalam 2-nya, dan saya dapat 2X, terus 2 kali 2Y dapat 4Y. Gitu. Aman? Oke, oke. Aman, Dik? Oke. Nah, itu kayak begitu. Kalau contoh yang mirip-mirip sama ini, ada enggak? Nah, ini bisa pakai sama yang tadi. Nah, ini coba beda nomor 11. Tadi asal jawab nomor 11. Nah, ini contoh yang mirip ini, relate ini sama yang tadi. Minus 3,14 dikali 47 ditambah 18 kali 3,14 dikurang 171 dikali 3,14.
Ada yang sama di sini bilangannya. 3,14. 3,14. Jadi kalau dilihat ini sekilas kayak ini gampang gini dikali baru nanti ini dicari semua, cari semua dikali baru nanti tinggal ditambah sama dikurang. Gitu toh. Cuman masalahnya tidak mungkin kita mengali 3,14 kali 47. Tes lagi. Jadi kalau kita kali secara manual memang bisa, tapi itu pasti lama ya. Lama dan disiksa diri tak kalau dikali semua. Nah, jadi biar lebih gampang, itu kita sederhanakan dulu. Jadi buat perhitungannya lebih gampang. Ya tadi misalkan kita bisa lihat dulu bagian mana yang sama. Jadi 3,14 itu kan sama semua ya. Jadi ini sama, ini sama, ini sama. Boleh misalkan kalau aku misalkan jadi A. Ya, aku misalkan jadi A atau jadi B terserah. Ya, jadi kalau kita misalkan dia jadi A, misalkan A sama dengan 3,14. Jadi ini kan soalnya dia berubah jadi minus A dikali 47 atau saya tulis begini saja. Bisa jadi balik. Jadi bisa kutulis soalnya jadi minus 47A kali A ditambah dengan 18A gitu, dikurang dengan 171A. Kan ada semua A-nya toh, sama semua A-nya. Tapi kalau saya kasih keluar, dia jadi apa? Nah, apa kira-kira dalam A kurungnya ini? ada dalam kurung 47 minus 47 tambah Ah, 18 kurang 171. Oke, mantap. Berarti minus 47 tambah 18 dikurang 171 toh? Nah, sudah nih. Berarti tinggal dijumlah ini di dalamnya. Berapa semua? Minus 47 tambah 18 kurang 171. Berapa? Minus 47 Minus dikurang tambah 47 18. ditambah 18 Itu minus 29. minus 29 toh? Heeh. Baru Dikurang tambah 171 1 tambah 10 3 minus 200. 100 ya. Berarti nanti dapat A dikali minus 200 toh? Sudah. A-nya kembali nih. A-nya kan 3,14. Nah, sudah berarti ini didapat 3,14 dikali dengan minus 200. Nah, dapat lagi masalah di sini gimana caranya? Masalahnya kalau di apa namanya SKD itu enggak boleh pakai kalkulator. Berarti di sini itu, nah kita lihat saya cara kalinya itu begini. Hasilnya pasti ini negatif. Jadi karena di sini positif ketemu dengan negatif, jadi hasilnya pasti negatif. Berarti yang positif itu salah. Tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Nah sekarang, tadi sisa dua ini. Nah caranya adalah kalau ketemu misalkan 3,14 dikali dengan 200. Nah ini kan ada 0 di belakang 2 toh. Nah ketemu dengan dua angka belakang koma, berarti nolnya ini bisa berkorban untuk komanya. Jadi kalau di sini dua angka belakang koma, itu bisa kita hilangkan. Ini dua angka belakang koma, komanya bisa hilang juga. Jadi kayak bak tukar. Nah, berarti di sini itu bisa kita dapat 314 dikali dengan minus 2. Berapa itu? 628. Tuh, 628. Dan jadi ada cara mengali tuh bisa kita korbankan nolnya sama desimal. Jadi misalkan kalau ketemu lagi contoh misalkan 5,32 dikali dengan 100. Jangan dikali bersusun, lihat nih saja. Oh ini angkanya tuh dua angka belakang koma. Oh ini dua nolnya. Kasih coret nih, ini juga hilang komanya dua. Berarti dapat 532 kali 1. Nah sudah ini jawabannya. Contoh 52 lagi. nih. Misalkan contoh lagi. Misalkan 2,8 gitu. 2,8 dikali dengan 200 misalkan.
Nah, ini kan satu angka di belakang koma toh. Nah, supaya hilang komanya, korbankan 1 nol di sini. Nah, berarti sisa Berarti 28 28 dikali kali 20. 20. Betul. Nah, ini lagi 28 kali 20, jangan lihat diperhatikan nolnya. Langsung saya 28 kali 2. Berapa 28 kali 2? Akan, 28 kali 2 berarti 56. 56. Berarti Berarti 560. 56. Ya, tambah nol belakang 560. Oke. Itu cara apa di? Cara yang sebenarnya penting tidak penting sih. Karena kadang-kadang itu kalau di TIU ya trik-trik hitung-hitung begitu tuh bisa membantu. Tapi ya tergantung juga. Kalau misalkan eh, spontan ki dan tidak pernah emang dipakai, biasa emang agak lambat. Tapi kalau sering-sering itu dipakai, biasa membantu sekali. Kalau ketemu soal-soal kayak gini. Oke, aman toh? Insya Allah. Ya, jadi dibuat ki lebih sederhana sebenarnya. Saya coba cari lagi yang sama-sama bentuknya. Oh, ini ada yang ke bawah. Sebenarnya ada juga yang mirip-mirip yang kayak ini. Misalkan nomor 7 kira-kira. Nah, bagaimana itu? Nah, Tiga bagaimana sembilan ini? tujuh sama 104 toh? Ada dua angka toh, dua angka jadi Iya, pakai di iya. sini sebenarnya. Ada 397 sama 104. Nah, coba lihat nih 397 sama 104. Jadi kalau dimisalkan misalkan A itu adalah 397, terus B-nya itu adalah 104. Nah, ini toh. Berarti soalnya ini itu sama sih kalau saya bilang 397 kali 397 berarti A dikali A ditambah dengan 104 berarti B kali B. Nah, ditambah dengan 2 kali 397 berarti A kali B. Kan gitu tuh bentuknya tuh. Cocok ya? Cocok ya? Iya, iya. Jadi ya aku ubah jadi dari angka ke huruf. Dan lebih gampang dilihat. Nah, berarti ini bentuknya sebenarnya itu sama jika kalau aku bilang A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB. Kan gini. Oke. Nah, sekarang kalau mau dikali satu-satu itu kan terlalu panjang. Ya mungkin 397 kali 97 panjang sekali. Biasanya itu dia bawa ke bentuk perubahannya. Ada bentuk perubahannya. Ada 3 itu kalau bentuk seperti ini yang harus ditahu. Jadi pertama itu kalau ketemu dengan bentuk seperti ini. Misalkan ini bentuk apa ya? Bentuk yang sebenarnya harus juga ditahu di luar kepala sih. Jadi katakan kayak A ditambah dengan B pangkat 2. Nah, ini penjabarannya seperti apa? Kalau dijabarkan. Nah, ini kan sebenarnya sama Ji kalau saya bilang A tambah B pangkat 2 itu sama Ji kalau saya bilang A ditambah B dikali dengan A tambah B. Kan begitu. Nah, sama tadi yang distributif, kalau begini itu sebenarnya tinggal dikali ke dalam. Nah, cuman masalahnya nih kalau seperti ini kan 2 di depannya. Nah, tadi kan 1 Ji, kalau yang ini 2. Tapi logikanya sama Ji. Kita tinggal kali ke dalam saja kalau mau dijabarkan. Jadi ini A-nya kali ke sini, terus A-nya juga kali ke sini lagi. Begitu juga dengan B. B kali ke sini, ini juga kali ke sini. Nah, berarti kalau kujabarkan Ki, ini nanti dapat A kali A. Berarti kan nanti dapat A pangkat 2 toh. Nah, kemudian ini lagi A kali B. Toh, A kali B. Berarti ditambah dengan AB. Kalau dikali. Nah, ini juga sama. B kali A. Berarti kalau ditambah, nanti jadi AB lagi. Kemudian B kali B, nanti dapat B pangkat 2. Nah, AB sama AB itu kan sama. Nah, kalau aku tambahi, berarti tinggal dia berubah jadi A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, yang tidak lain bentuknya sama dengan yang di soal. Itulah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, yang ini bentuknya. Tapi yang ini itu bisa kuubah jadi bentuk seperti ini. Ya, jadi bisa kuubah ini jadi A ditambah B pangkat 2.
Nah, ini sama Ji. Bentuk yang sebelah kiri itu sama dengan bentuk sebelah kanan. Nah, kenapa harus ubah bentuk sebelah kanan? Karena kalau bentuk sebelah kanan itu gampang sekali nih. Sisa ditambah saja atau diganti nilainya 397 ditambah dengan 104 kemudian dipangkat 2. Jadi ini cuma ditambah Ji, baru satu kali Ji kita menghitung pangkat 2-nya. Nah, 397 tambah 104 itu berapa? 397 tambah 104 501. 501 toh? Iya. 501 pangkat 2. Nah, dan 501 pangkat 2 tinggal diselesaikan. Jadi satu kali dihitung 501 pangkat 2. Nah, itu pun sebenarnya tidak perlu dihitung bersusun, bisa juga dipecah lagi. Gitu. Jadi 501 pangkat 2 itu kan bentuknya bisa ditulis begini sebenarnya. 501 itu sama dengan 500 tambah 1 pangkat 2. Bisa begini toh? Bisa enggak? 501 kutulis jadi 500 tambah 1. Iya, iya. Bisa toh? Nah, sekarang kalau aku pakai lagi bentuk yang ini, yang di atas tadi, yang ini, tapi kubalik bentuknya. Tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Ke sini. Nah, berarti kan A-nya itu 500, B-nya 1. Udah nih, berarti 500 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2 tambah 2 kali 500 kali 1. Ini lebih gampang dihitung. Nah, bisa. Nah, 500 pangkat 2 ya langsung 5 pangkat 2 berapa? 25. Tambah nolnya, 1, 2. Karena di pangkat 2 kan berarti tambah lagi 2. Berarti 4. Jadi 250.000. Tambah dengan 1. Tambah dengan 2 kali 500 kali 1 dapat 1.000. Nah, ini kan gampang jadi hitung. 250.000 tambah 1 tambah 1.000. Berarti dapatnya 251.000. 1. Dapat. Jawabannya 1. Aman? Susah, guys. Susah, susah. Susah. Tidak, Ji. Gampang. Ini. Coba bering. Lagi, nah. Sekali lagi. Misalkan contoh. Soalnya adalah berapa, Dik? Hal 53 kali 53 oh, ditambah dengan 47 kali 47 ditambah dengan 2 kali 53 kali 47. Nah, apa kira-kira? Ini tuliskan di sini, nah. Rumus yang harus ditahu. Berarti A kali A Hmm. ditambah B kali B Oke. tambah 2 AB. Ya. 200, hasilnya 200. Berapa? 200. 200 apa? 200.000 kah? 200 rupiah? 100 kan 100 per 2. 100 per 2. 100 per 2 ya. Tambah 2, 102 kali 102 kali 102 berarti berapa itu? Berapa itu Jelani? 104. Berapa? 100. Kan sama aja tadi toh. Jadi kalau dimisalkan ini kan jadi misalkan A-nya 53, B-nya 47. Berarti kan ini jadi A pangkat 2 lagi. Di A kali A ditambah dengan B kali B ditambah dengan 2 kali A kali B. Gitu toh? Ya. Nah, ini kan sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 ditambah dengan 2AB. Nah, lihat nih tuh yang kotak biru yang kutandai.
kira-kira yang mana yang sama bentuknya. Oh, jadi Satu, kalau dua, terpisah begitu, maksudnya ndak digabung di yang sebelah kiri tadi. enggak, enggak bisa digabung kayak tadi karena kan ada ini yang misalkan mau dikasih keluar A-nya toh. Nah, mau dikasih keluar A-nya bisa, tapi ini jangan di belakang yang kena. Yang tengahnya enggak bisa karena enggak ada 53 di situ. Jadi dia ada bentuk khususnya. Nah, ini yang bentuk khususnya yang harus diingat sebenarnya. Nah, dari sini nanti lihat nih kira-kira yang mana nih yang sama nih, yang 1, 2 atau 3. Oh, ternyata mirip sama yang nomor 1. Nah, berarti bisa ku buat bentuknya jadi sama dengan yang ruas kirinya. Oh, langsung gini ternyata. Bisa ku tulis jadi A tambah B pangkat 2. Nah, berarti kalau A tambah B pangkat 2 ya sudah. Langsung bisa kasih masuk. 53 tambah 47 pangkat 2. Nah, berapa itu? Tadi jumlah 53 tambah 47 berapa? 100. 100. Nah, berarti 100 pangkat 2. Nah, berapa? 100 pangkat 2. Langsung nih 1 kali 1, 1 tambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Itu jawabannya 10.000. 10.000. Iya, gitu sih. Oke. Kalau Nah, misalkan yang sampai C, ada C-nya bagaimana itu? bisa kalau ada C-nya, Ya tapi misalkan ada tiga angka yang sama kan, bagaimana itu? yang mana tadi? Contoh. Kalau misalkan begini, soalnya kan ini kan cuma A, B. Kalau misalkan Ah, ada C-nya gimana? kalau ada C-nya berarti kan 3 variabel gitu. Nah, Ya. 3 variabel itu tidak ada bentuk begininya dia. Oh, enggak ada. Makanya memang soalnya itu disetting biar bisa diubah dalam bentuk seperti ini. Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apakah bisa sampai C atau D, Ya, jawabannya bisa sebenarnya. ya. Cuman kalau untuk soal TIU, atau soal TIU itu biasanya paling mentok dia pangkat 2. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, Berarti jadi jangan yang ditambah paling lagi tuh. Ya, ya, mengerti-mengerti. tapi kalau mau dites-tes pengetahuan bisa sekali. Pak, Oke, gitu kan. ada Jadi ada yang rumusnya juga. ringan saja. Ada juga rumusnya. Apa itu? Kalau pangkat Ya, 3, kalau misalkan sampai C begitu. 3 variabel. Yang 3 variabel itu ya. Anda ada sih, enggak ada rumus ininya, enggak ada rumus apa namanya? Bentuk polanya enggak ada. Yang paling sering memang itu bentuk pola untuk pangkat 2 sama yang 2 variabel bisa aja. Gitu. Cuman kalau mau dijabarkan bisa kali-kali begini misalnya tadi kayak di atas. Nah, tadi. Ini. Yang ini toh. Yang di atas ini kan untuk pangkat untuk 2. Berarti kalau 3 kan bisa dikasih gini. A ditambah B tambah C pangkat 2 kan bisa begini. Berarti kalau aku jabarkan itu ya sama sih. A tambah B tambah C dikali A tambah B tambah C. Gitu. Jadi sama kalau mau dikali apa namanya beruntun. Ini nanti dapatnya itu kalau tidak salah dia seperti ini sih. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kemudian ditambah 2 dikali AB tambah BC tambah AC. Nah, ini bentuknya dia. Bisa di apa namanya bisa dicoba. Cuman yang paling sering memang ini, yang 3 ini. Itu akan sangat sangat berguna kalau dihafal. Contoh lain misalkan kalau saya bilang gini. Misalkan berapa ya? Udah loh. Misalkan ya sama aja tadi. Misalkan kalau saya punya 53 begitu kan, 53 pangkat 2 dikurang 47 pangkat 2. Nah, ini kan biasa orang ya begitu tadi kayak jumlah apa kali manual gitu. 53 kali 53 dikurang
53 kali 53 berapa? 47 kali 47 berapa? Nah, itu kan panjang Ki. Jadi biasanya orang lebih gampang kalau dibawa ke bentuk ini. Yang bisa kita pakai bentuk yang ketiga. Hah? Jadi ternyata sama Ki sama baris ketiga ini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, berarti bisa dibawa ke sebelah kiri begini. Ternyata bentuknya bisa jadi 53 dikurang 47 dikali dengan 53 ditambah 47. Ini hasilnya berarti sekitar 53 kurang 47, 6. 53 tambah 47, 100. Ya sudah nih, 6 kali 100, 600. Daripada harus mengalih. 53 kali 53, apa? Dapat 47 kali 47 berapa? Sudah itu dapat lagi baru dikurang hasilnya. Itu kan jauh lebih gampang kalau dipecah dulu tuh kayak begini. Itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah pengerjaannya. Kalau Berarti harus dihafal itu yang 3 di. ya saranku hafal. Nah, Oke. jangan juga dihafal sih, kayak cari saya soal-soal yang bisa diterapkan ini. Gitu Ji. Nanti itu dihafal sendiri Ji. Saya lihat misalnya polanya. Ini kan ini kalau A kuadrat tambah B kuadrat belakangnya 2AB berarti di sini tambah. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB berarti tengahnya kurang. Kalau tidak ada 2AB-nya berarti ya ini A kurang B kali A tambah B. Oke, aman? Aman. Coba tahu masih ada yang mau kita tanya? Ada yang mau gitu. Ini kalau yang bagian ini sih memang harus dilatih sih. Kalau tidak dilatih memang biasa agak kaku dipakai. Tapi intinya ini adalah pemisalan sebenarnya. Pemisalan. Jadi kadang-kadang itu kan perkalian agak susah kalau langsung dikali toh. Sama kayak ibarat contoh misalkan kalau ada soal kayak begini toh. Misalkan mau minta berapa perkaliannya 54 gitu kan. 54 kali dengan 54 dikali dengan 21. Berapa kira-kira hasilnya ini? 54 kali 21. Satu, 3, 4. Gimana caranya? Kali manual Ki. Kali manual itu? Nah, pasti orang akan cenderung kali manual ini deh. Gampang sih memang iya gampang. Cuman biasa kan kalau kali manual ada yang salah hitung atau bagaimana toh. Jadi itu yang lama lagi. Nah, biasanya itu orang kalau begini bisa dipecah. Ternyata 54 itu ya bisa kupecah jadi, atau misalkan kita bisa pecah 54 atau 21 terserah. Nah, bisa kita buat seperti ini. 54 kalau saya kali dengan 21, 21-nya bisa kupecah jadi 20 tambah 1. Nah, 54 kali 20 kan lebih gampang. 54 kali 2. Berarti kan dapat sekitar 108. Nah, 108. Tinggal tambah 0 belakangnya. 80. 54 kali 1 ya langsung saya 54. Nah, berarti tinggal dijumlah. Itu biasanya lebih mudah. Berarti dapat belakangnya 4, 3, kemudian 1, 1. 1134. Nah, itu kan semuanya pakai konsep yang sama sama yang begini di bawah. Jadi dia pecah terus dia kali ke dalam. Itu cara mengali yang sedikit ini ya, sedikit berbeda. Walaupun memang bisa kalau dikali biasa. Tapi biasanya kalau ada beberapa kasus itu lebih cepat kalau misalkan dipecah-pecah. Aman ya kalau ini. Oke, lanjut. Jadi mungkin kita selesaikan dulu yang pecahan-pecahan yang awal-awal ya. Ini dulu.
Nomor 15. 14 juga bisa sih, 14. 14 kira-kira bagaimana itu? 4,5 dibagi 0,15. Ini dikasih pecahan dulu. Coba bagaimana kreatif Pak? Bisa aja bisa dikasih pecahan boleh. Dibagi Jawabannya B, 0,3. 0,3. Karena saya hapus komanya sama 0 dulu. Jadi Oke. 45 bagi 15. Jadi 3. Berarti Baru 0,3. nanti pas anunya tambah 3. Atau bagaimana Kak? Oke, simpan dulu 0,3. Iya, 0,3. 0,3. Baru Ki mau kerja. Kerja dulu. Kenapa? 0,3. Ada yang salah jawaban yang lain. Ayo, dapat Mi? Tiga 30. 30. Bagaimana? Diubah ke pecahan. Iyo. Oke. Boleh, enggak masalah bisa juga. Tapi lama kapan, Di? Ya bisa jadi. Kalau saya begini saja. Ini kan kalau pembagian itu desimalnya bisa dihapus kalau jumlah angka belakang komanya sama. Jadi misalkan ini 4,5 kan satu angka di belakang koma toh? Ya. 0,15 dua angka belakang koma. Nah, sekarang biar sama yang di atas itu ya. Kalau kutulis sama jika misalkan begini. Kalau ku bilang 0,5 sama 0,5 sama 0,50 itu mana lebih besar? Sama kapan? 0,50 sama 0,5. 0,5 sama 0,50 itu sebenarnya sama aja ya. Sama-sama. Sampai ada yang bilang, oh ini 50, ini 5. Oh ini berarti besar ke 50. Enggak, sama aja. Ini sama. Jadi biar berapa nolnya di belakang, itu enggak ada masalah. Mau 0,5000, 500, 5000, itu sama aja nilainya. Jadi dia nolnya enggak dianggap. Jadi cuman nanti bedanya kalau mau diubah ke pecahan. Jadi kalau ini 5/10, kalau ini mungkin 50/100. Tapi kalau disederhanakan juga dapat ke sini juga. Nah, sama juga dengan ini. Karena ini satu yang ke belakang koma, biar bisa kita hilangkan nanti desimalnya. Ini itu bisa dituliskan begini. 4,50. Kita tambahkan saja 0 di belakang. 4,50 dibagi dengan 0,15. Nah, karena sama ini dua angka belakang koma, ya sudah nih cuek ini komanya toh. Ini cuek. Berarti sisa 450 dibagi dengan 15. Nah, nolnya kan tidak dianggap kalau di depan. Jadi sisa 15. 450 bagi 15, ya sudah nih. Tinggal dibagi. 15 sama 45, ya boleh. Berarti 3, dapat 0, berarti 30. Berarti benar aja. Oh, berarti salah Kak. Ayo, oke. Oke, aman toh? Aman. Oh, mengerti.
Aman. Nah, itu lagi 15. Nomor berapa? 15, 15. Lanjut. 15 ya. Wih, Ya. persenta tuh. Oh, 17/100, Dik. Boleh. Persen itu 17/100. 100 kalau per. Sabar ya, 5 menit. Ayo, boleh, boleh. Silakan. Kalau dapat Mi jawabannya langsung Mina, berapa? Bisa sekalian sama nomor 16 juga toh. 16, 16. Baru nanti dibahas. Nomor 15. C kapan, Ceng? Nah, jawaban tak tulis Mi di kolom chat supaya nanti dilihat Ki yang mana yang sudah. Oke. C 1,7. Ya. Sekalian nomor 16. Nomor 16 juga.
Oke, lanjut Midi. Basmi. Ya, kita bahas nih kapan di nomor 15 sama nomor 16. Nomor 15 itu apa jawabannya 15? Tadi ada C, ada E, ada E kah tadi? Ada jawab E juga. Ya, 17 ini bisa dibawa ke apa namanya bentuk desimal dulu boleh. Ya. Ini kayak lebih gampang kalau ke desimal. Jadi 1,27 ini kan desimal memang nih. 1,27 terus 17% itu kan sama dengan 0,17 ya. 0,17 terus 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, ini kemarin ada di bentuk-bentuk yang itu tabel-tabel toh, bentuk tabel-tabel itu bisa dilihat di situ dikonversi. Terus ini kalau dikurang berarti 1,27 pada 0,17 berarti dapat 1,1 tuh. 1,1 ditambah dengan 0,6. Nah, berarti kalau ditambah ini hasilnya jadi 1,7. Nah, sudah ini 1,7 berarti jawabannya adalah Charlie. Jadi ini caranya bersusun saja. 1,1 ditambah 0,6 ditambah dapat 71. Oke. Aman? Nomor 15. Cek itu. Aman di 15? Alhamdulillah benar. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. 16. 16 itu ini. Nah, ingat yang kemarin, ingat yang kemarin urutan pengerjaan. Nah, di situ kan ada pembagian dulu. Jadi pembagian dulu dikerja. Ya, jangan langsung ke penjumlahannya. Jadi pembagiannya dulu kerja karena itu yang lebih tinggi daripada penjumlahan. Nah, pertama biar lebih gampang bisa diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, jadi 1/2/3 itu kemarin 1/2/3 itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa ini kan jadi 3 kali 1 tambah 2. Berarti 5/3 toh? Ya. Nah, kalau 2/7? 15/7. 15/7. Nah, baru nanti nih dibagi nih. Berarti 5/3 dibagi sama 15/7. Nah, ini dibagi. Kalau mau dibagi berarti dapat 5/3 dikali dengan 7/15. Nah, gitu. Nah, kalau begini, sebelum dikali lurus, gitu, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kalau bisa itu sederhanakan dulu. Artinya bagi yang bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu antara atas sama bawah, itu bisa dibagi. Jadi misalkan atas itu bisa dibagi 5, ini kan 5 bisa dibagi 5 dapat 1, ini dibagi 5 dapat 3. Itu supaya lebih kecil. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi nanti kita dapat, nah setelah kita sederhanakan, nah ini kan kebetulan dia sudah sederhana nih, baru kita kali 1 kali 7 dapat 7, kemudian 3 kali 3 dapat 9. Nah, dapatlah 7/9. Oke. Nah, setelah dapat 7/9 baru nanti ditambah sama 2/3. Jadi berapa itu? 2/3. Nah, itu kalau pecahan biasanya berapa? 2/3 ini sama dengan 8/3. 8/3. Oke, berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8. Berarti 8/3. Nah, terus tinggal ditambah 8/3 ditambah dengan 7/9. Oke. Nah, ini bisa atau supaya supaya bisa langsung ya, kebetulan ini 8/3 bisa ya kita bisa
buat dia jadi penyebut 9 toh. Bisa kita kali 3 di bawah. Nah, ini kali 3, ini juga kali 3. Boleh. Itu seimbang. Nanti kita dapat 24/9 ditambah dengan 7/9. Nah, ini. Kan sama Mi penyebutnya. Berarti langsung pakai 9, terus 24 tambah 7. 31/9. 31/9. Berapa itu? 31/9. Berapa bilangan ininya? Berapa bilangan pecahan campurannya? Tiga satu bagi 9. 3, Berapa? 4/9. Apa? 3, 4/9. 4/9. 27. Oke. 3, 4/9. Betul. Ada enggak jawabannya? Tidak ada. Berarti benar Kak, guys. Ada. Di bawah Yang kita semua. Di bawah. Udah kuliah Oh, tadi. ada di bawah ternyata. 3, 4/9. Cocok, Miga? Cocok, Midi? Cocok, Mak. Cocok, Mak. Oke, mantap. Boleh. Yang lain aman? Aman-aman. Tidak kelihatan kita tadi pilihan E-nya jadi pikir rendah ada. Pikir salah, Kak. Saya juga salah tadi, tidak ke zoom sih. Harusnya ke zoom, ada E. Oke, ini lanjut lagi 17. 17 boleh. Nah, ini boleh 17, silakan ya. 17. Kira-kira apa jawabannya 17? Berarti yang bagi dulu toh, baru yang kali. Baru ditambah. Ya, boleh. Cocok. Bagi dulu baru kali. D, 10/5. Berapa jawabannya, deh? D, 10/5. Oke. Yang lain? Sama juga. 10/5. Oke, 10/5. Ya, jadi caranya sama aja ya. Sama aja sama nomor 17. Ya, sama aja sama yang di atas tadi. Jadi bisa pembagian dulu ya, karena ini kan ada pembagian sama perkalian. Jadi karena setara aja berarti bisa di kerjakan dulu yang duluan. Jadi kebetulan ini karena pembagiannya duluan, berarti pembagian dulu kerja. Jadi kalau 2/2 bagi 1/4, 2/2 itu kan kalau dibagi jadi pecahan biasa berarti dapat 5/2 toh. Nah, berarti 5/2 dikali dengan 4/1. Sorry, dibagi. 4/1. Ya. Jadi 5/2 dibagi dengan 1/4. Nanti dapatnya dia 5/2 dikali 4/1.
Nah, boleh disederhanakan, saya tadi 4 sama 2 kan bisa ya. Ini bagi Iya. 2 dapat 2, ini bagi 2 dapat 1. Nah, berarti kalau dikali nanti dapat 5 kali 2, 10 bagi 1 ya, berarti 10. Nah, kemudian sama juga dengan ini 0,25 kali 4 per 5. Ya, 0,25 itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan, dia sama dengan seperempat. Jadi seperempat dikali dengan 4 per 5. Sama, kayak tadi bisa disederhanakan. Ini sama 4 ini habis. Satu, satu. Kemudian sama dengan ini jadi 1 per 5. Sudah, berarti karena ini hasilnya nanti harus ditambah, berarti 10 ditambah dengan 1/5, ya jawabannya jadi 10/5. Delta. Oke, aman ya? Alhamdulillah. Nah, ya jadi soal-soal yang berhitung itu nanti begini-begini soalnya. Jadi dia ngegabung-gabung di antara operasinya, ya, kali tambah bagi, kemudian mungkin bilangannya juga ada yang pecahan, ada yang bulat. Nah, jadi seperti itu gambarannya kalau berhitung. Nah, jadi bisa bisa nih kalau ada soal-soal berhitung itu harusnya tidak terlalu rumit. Paling tidak yang dasar-dasarnya itu sudah bisa nih tahu. Oke, ini BD. Nomor 12 sama 13 lagi. Nah, kita masuk ke bentuk akar-akar. Nah, intinya ini kan ada dua bentuk yang sejenis ya. Kalau 12 sama 13. Kalau dapat misalkan pembagian akar, katakanlah akar A begitu toh dibagi dengan akar B. Nah, ini A sama B anggaplah nilai sembarang. Nah, ini tuh bisa kubuat jadi satu akar yang sama. Tuh. Saya buat begini. Terus nanti saya bagi dulu di dalamnya. Jadi A per B. Nah, jadi misalkan kalau saya punya akar 4 dibagi dengan akar 2 begini. Nah, ini tuh bentuknya bisa kutulis jadi 4 per 2 begini. Saya gabung. Berarti ini sama aja kalau saya bilang akar 2. Itu boleh. Boleh. Nah, dengan menggunakan petunjuk ini, coba siapa tahu ada yang bisa kerja nomor 12 sama 13. Ini timnya, tunjuknya ini. Aduh. Nah, kira-kira apa jawabannya nomor 14 sama 13 lah. Oke, 12B. Nah, mantap, mantap. Udah nih, 12B. Yang lain sama enggak kira-kira?
Oke, coba kita bahas di nomor 12. 12 tadi ada jawab Zulkifli toh. Dipanggil apa gini, Bro? Zulkifli atau Budi? Siapa nama panggilan tak? Budi, Budi. Oh, Budi. Oke, Budi. Ya tadi jawab nih sama Budi tuh bahwa jawabannya itu B. Oke, jadi yang ini kan akar 1331 sama akar 11. Nah, itu kan kalau mau langsung di akar itu tidak bisa langsung didapat gitu. Kecuali mungkin diubah dalam bentuk seperti ini tadi. Ini. Jadi disatukan dulu akarnya. Nah, jadi kalau misalkan ini kubawa ke bentuk seperti ini di soalnya, berarti itu soalnya bisa kutulis begini toh. Jadi 1331 dibagi dengan 11. Nah, gini. Dikali 2 dikurang dengan 6 pangkat 2 kan 36 toh. Aman gitu lah. 36. Nah, ini yang kita bagi dulu. Dari 1331 dibagi 11. 1331 dibagi 11. Nah, kalau dibagi dia dapat 103. 121. 21 Bang. 21 toh? Baca Mega. 121. Baca Mega. Coba cek dulu. Saya salah. Bukan 103 kah? 103. 103 enggak. Kalau 103 itu dia harusnya belakangnya 3. Tapi ini kan belakangnya 1. Jadi 121. 121 itu didapat dari hasil baginya 1331 dibagi 11. Nah, dapat 121. Oke. Nah, terus ini dikali 2, kemudian ini 36. Akar 121, nah itu kan akar 121 kan 11 ya. 11. 11 kali 11, nah dapat 121. Makanya akar 121 itu 11. Ya, berarti 11 dikali dengan 2 dikurang 36. Nah, ini dapat 22 dikurang 36. Nah, kurang nih berapa? 22 dikurang 36. Otomatis pasti jawabannya negatif. Tidak mungkin positif karena lebih kecil yang di depan. Kemudian lebih besar pengurangnya. Lebih banyak yang dikurang. Nah, berarti hasilnya negatif. Tidak mungkin ini error. Tidak mungkin ini berapa. Tidak mungkin ini kurang nih. 22 kurang 36. 22 kurang 36. Berarti dapat minus negatif 14. Oke, mantap. Berarti jawabannya delta. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman-aman. Setelah itu nggak tadi, makanya udah aku dapat. Iya. Jadi itu juga ya, saya hitung itu harus diminimalisir. Oke, aman berarti ya. Lanjut. 13 ini harusnya lebih lagi. Bisa lah. 0,1296 dibagi 0,0036. Nah, berarti kan ini bentuknya bisa aku tulis begini toh. Jadi ini jadi akar. Sorry, kecil sekali akarnya. Segini. Akar. Nah, ini tinggal saya satukan saja. Satu semua dalam akar satu akar. Jadi 0,1296 dibagi dengan 0,0036. Nah, tadi ada yang pembagian desimal itu. Syaratnya kan harus sama di belakang komanya tuh. Nah, tadi yang dibahas di atas itu. Kalau mau dibagi desimal, yang 4,5 tadi itu yang sama 1,5. Kalau mau dibagi desimal berarti harus sama jumlah angka belakang komanya. Baru bisa dicueki. Nah, kebetulan di sini, ya kebetulan angka belakang komanya itu sama-sama 4. Sama 4 semua. Nah, berarti desimalnya itu sebenarnya bisa dihilangkan. Ini hilang. Nah, ini hilang, ini juga hilang. Nah, berarti kalau hilang nih, bisa
Nah, ini 1296 dibagi dengan 36. Karena kan nolnya di depan tidak dianggap. Sama aja dengan 36. Tinggal dibagi berarti. 1296 dibagi 36. Berapa? Nah, ini juga harus jadi perhatian ya. Kalau kali-kali apa namanya? Kali-kali yang besar itu harus cepat juga. Nah, 1296 dibagi 36, ya itu dapat 6. 36 juga. 36 toh? Ya, 36 kali 36 itu dapat 1296. Kalau dibagi Ki dapat 36. Nah, akar 36 hasilnya berapa? 6. 6. Oke, 6. Sudah nih, dapat delta. Aman? Gitu, Ji. Jadi Aman. saranku itu kalau akar-akar begini, hafal Ki juga itu yang apa ya? Yang kuadrat-kuadrat itu. Jadi 1/2, 2/2, 3/2, minimal sampai 15 lah. Nah, itu ditahu nilainya berapa semua. Nah, jadi 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya sampai 15/2. Itu harusnya itu di luar kepala itu. Karena angka-angka yang kayak begini tuh biasa muncul di perhitungan. Kayak tadi akar-akar begini tuh. Nah, ini kan harus ini ditahu. Bilang, oh akar 36 itu 6. Akar 121, 11. Akar 144, 12, dan seterusnya. Jadi kalau bisa ini dihafal. Sama juga pangkat 3 itu juga sering-sering juga dipakai. 1/3, 2/3, tapi ini biasa sampai 10 Ji. 10 pangkat. So, nilai-nilai yang kayak begini itu kalau bisa dihafal. Tuh. Walaupun sebenarnya bisa sih kalau tidak dihafal sih, tapi ya tidak mungkin juga kalau pas nanti dikerja baru mau dicakar-cakar lagi. Nah, itu yang kita hindari. Waktunya toh. Oke, gitu ya, aman lah ya kalau ini. Ini tadi nomor 8 kan, nomor 8 sih, ini nomor 8. Terus berapa lagi yang menarik-menarik lah. Ini nomor 10. Nomor 10, kira-kira bagaimana cara yang ditahu ini? Yang mana yang besar? Atau yang mana yang kecil? Atau sama juga? Yang mana hubungan yang benar? Nah, ini sekilas soalnya. Kalau nomor 10 itu, sekilas soalnya ini agak kejam ya, karena pakai ratusan sama ribuan. Ya. Nah, tapi sebenarnya soal begini tuh soal bonus ya. Karena bisa ya langsung ditahu. Toh. Jadi sebenarnya X sama Y itu bisa ditulis dalam bentuk sederhana saja. Jadi misalkan kalau X itu kan 555 dibagi 666. Nah, ini tuh sebenarnya kan bisa tulis begini juga. 5 dikali 111 bagi dengan 6 kali 111. Sama-sama ada 111-nya atas sama bawah. Jadi sebenarnya ini bisa dicoret 111-nya. Jadi sebenarnya X-nya itu adalah 5/6. X-nya 5/6 di sebenarnya. Nah, berarti Y-nya bisa ditebak. Nah, Y-nya itu berapa kira-kira Y-nya? Kalau disederhanakan nih. Y-nya berapa? 2/6. 4/5. 4/5. 4/5 loh. Nah, udah. Nah, sekarang tinggal dicari yang mana kira-kira lebih besar antara X atau Y. Nah, caranya itu dicari, kasih sama penyebutnya. Sama penyebutnya. Nah, bagaimana cara dikasih sama penyebutnya lagi? Nah, perhatikan nih, Y itu 5 penyebutnya, X itu 6 penyebutnya. Biar dikasih sama,
kita kasih kali saja. Jadi ini itu di bawahnya kita kali 6, yang ini itu di bawahnya kita kali 5. Supaya seimbangi, di atasnya tinggal mengikut. Berarti di sini 5, di sini 6. Nah, berarti bisa kita dapat, oh bawahnya ini 30. Atasnya 25, ini di bawahnya 30 juga, atasnya 24. Nah, perhatikan ini atasnya saja. 25 sama 24. Mana besar? 25. Iya, berarti sudah nih. X-nya lebih besar dari Y. Alfa jawabannya. Nah, jadi dibuat sama penyebutnya, tinggal lihat atasnya. Berarti ini Oke. penyebutnya Y dikasih pindah ke atas toh. Penyebutnya X Ah, dikasih pindah ke bawah. ya. Sebenarnya supaya disamakan bisa aja atau disamakan. Kan kebetulan di bawah ini penyebutnya 5, di atas penyebutnya 6. Jadi karena bisa dikasih sama, ya sudah nih dikasih apa namanya? Sekali nih, 6 kali 5, 5 kali 6, sama-sama 30. Nah, atasnya tinggal mengikut nih apa yang di bawah. Jadi kalau di bawah 6 berarti atasnya juga 6, kalau di bawah 5 atasnya juga 5. Oke, itu ya. Aman lah nih? Aman. Aman. Sip. Iya, jadi ya ini yang bawah-bawah ini bisa lah dikerjakan jatuh kayak 21, 22, ini bisa 22, 18, boleh. 20, boleh 20 ini bisa 20. Oh, nah, ya begitu sih soalnya. Ini nomor 6 juga bisa dikerja, nomor 4 boleh coba-coba. Nah, nanti kalau sudah nih bisa di apa namanya? Bisa di up di grup jawabannya. Atau mungkin nanti kita simpan-simpan. Nanti silakan ini dikerja-kerja ya, Mi. Kalau bisa yang dibawa juga. Oh, jadi coba Mi dengan pengetahuan yang apa namanya? Yang dipunya dulu, silakan coba dikerja-kerjain yang dibawanya. Nanti kalau ada misalkan yang agak sulit atau yang sudah Mi diusahakan tapi tidak dijawab, nah nanti tandai Mi nomor berapa kira-kira, nanti kita bahas lagi kembali. Jadi mungkin nanti minggu depan kan bisa hari Sabtu Minggu lah, biar lebih rame lagi yang datang. Karena kayaknya kalau jam hari Jumat itu kayaknya masih banyak yang kerja toh. Jadi mungkin bisa kita ambil Sabtu atau Minggu. Oke. Aman ya? Aman. Iya. Ini nanti ku share takaranku. Nanti sisa dipelajari lagi kalau misalkan ada yang masih kurang. Oke guys. Oke. Thank you. Iya. Thank you, Pak dosen. Oke. Nanti pekan depan lagi kita lanjut toh. Jadi pelajari nih tadi soal-soalnya. Nanti pekan depan lagi lanjut dibahas. Oke, kalau ada soalmu juga kirim-kirim saya di grup toh. Siapa tahu ada anak-anak yang bisa kerja-kerja. Gitu. Siap. Oke, saya kira untuk hari ini cukup nih lah ya, karena juga ada 2 orang tadi yang live nih juga. Jadi mungkin nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Thank you. Aman, sip. Kerja nah yang sisanya nah. Siap, insyaallah. Oke, Ya, saya upload nanti di YouTube lagi. boleh. Aman. Thank Share you. link YouTube-nya di grup. Ada di deskripsi grup itu, Kak. Oh ya, request ini kalau bisa malam ke minggu depan kalau bisa. Oh iya. Oke. Makasih. Boleh. Sip. Thank you. Saya stop recording, dipain dulu, Dik. Oke. Oke, thank you, saudara. Assalamualaikum.